Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi anak-anak ibu yang berbahagia. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Aris coba dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Namun sebelumnya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin, minggu yang lalu, itu kita mempelajari tentang apa? Laju reaksi, Bu. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang laju reaksi dan teori tumbukan. Apa itu laju reaksi? Ada yang masih ingat, yang bisa menjawab? Farah, Bu. Farah mau jawab. Ya, Mbak Farah, silakan. Apa laju reaksi? Laju reaksi adalah laju perubahan konsentrasi reaktan dan produk setiap satuan waktu, Bu. Oh iya, tadi saya belum cek presensi ya. Sudah masuk semua ini ya? Nihil, Bu. Sudah, Bu. Tujuan dari pembelajaran ini melalui pendekatan pembelajaran saintifik dengan model discovery learning, peserta didik diharapkan memiliki rasa ingin tahu dan mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis pengaruh faktor konsentrasi dan luas permukaan terhadap teori tumbukan serta mempresentasikan hasil diskusi. Dari kedua peristiwa tersebut, manakah peristiwa yang berlangsung lebih cepat? Bom meledak, Bu. Leli, Ya, Mbak Leli, apa? kenapa ada peristiwa yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat? Kemudian faktor apa yang bisa mempengaruhi reaksi tersebut? Nah, ini ada gambar apa ini di sini? Kabar Pembersih lantai, Bu. Ya, kalau ditambah air sedikit, ditambah air yang banyak dan air, itu noda atau kotoran di lantai cepat hilang yang mana? Ya, sedikit, Bu. yang sedikit ya, yang airnya sedikit ya secukupnya, yang lebih pekat gitu ya, itu akan lebih cepat untuk menghilangkan kotoran. Kenapa lebih cepat menghilangkan kotoran? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu, cairan pembersihnya dikasih air, nanti di sini berarti jadi tambah encer begitu, Bu. Ya, kita dilarutkan dalam air kandungan cairan pembersihnya yang terlarut itu jadi lebih sedikit. Ngepel lantai air yang sedikit dengan air yang banyak, maka nodanya akan cepat hilang yang airnya lebih sedikit karena kandungan dari cairan pembersihnya itu lebih banyak, gitu ya. Cairan pembersih yang lebih pekat itu lebih cepat untuk menghilangkan kotoran, jadi konsentrasinya mempengaruhi dari kerja dari pembersih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Kalau dalam laju reaksi itu seperti apa? Nah, ini nanti adalah kegiatan yang harus kalian lakukan di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti silahkan dilihat dan di sana ada video, silahkan diamati dan diskusikan. Ada pertanyaan? Dari ketiga bentuk kayu ini, kayu yang manakah bila dibakar akan cepat habis terbakar? Yang serpihan, Ibu. Yang serpihan, Bu. Serpihan ya. Serpihan, Bu. Serpihan. Nah, mengapa kayu yang berbentuk serpihan bisa cepat habis terbakar? Karena yang bisa yang bentuk lebih? Saya, Bu. serpihan lebih kecil, Bu. Karena serpihan ukurannya lebih kecil. Ukurannya lebih kecil. Jadi Ya, dia ukurannya cepat lebih menyala. kecil. Jadi dia mudah menyala cepat terbakar. menyala. Kalau yang besar ini lama ya, kita menyalakannya aja, itu proses itu ya. Jadi yang paling cepat adalah yang serpihan kayu.
ada pertanyaan, ini dari sini bisa kita simpulkan. Kaitannya dengan luas permukaan mempengaruhi laju reaksi itu seperti apa? Nah, setelah kalian mempelajari LKPD yang 1 dan 2, kegiatan 1 dan 2, nanti berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi atau literasi dari berbagai sumber, kalian harus merancang percobaan sederhana tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi asinkron? Jadi diskusi dulu ya, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi diskusi asinkron. Selesai ya diskusinya? Udah, masih semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya. Harus semangat. Kita sekarang masuk ke sesi presentasi. Kita mulai saja langsung presentasi, dimulai dari kelompok 1 mempresentasikan untuk kegiatan yang pertama. Itu tentang faktor konsentrasi ya tadi. Silahkan perwakilan dari kelompok 1. Oh, saya Bu. Untuk di kelompok 1, saya akan coba tampil presentasikan. Yang pertama tujuan percobaan dalam video animasi, yaitu menurut kami adalah untuk mengetahui pengaruh faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Ya, yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, kemudian faktornya ya konsentrasi, ya semakin tinggi konsentrasi, kemudian semakin cepat juga laju reaksinya, dan itu dengan frekuensi tumbukan yang mungkin terjadi dalam reaksi. Itu Bu dari kelompok 1. Dari kegiatan hasil diskusi dan presentasi teman-teman kalian, apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Pak Mbak Farah, coba kesimpulan dari kegiatan Ya, Bu. kita. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama itu faktor konsentrasi. Ya, sudah benar yang disampaikan oleh Mbak Farah, bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kita pelajari hari ini itu ada 2. Yang pertama faktor konsentrasi, kemudian yang kedua faktor luas permukaan. Faktor konsentrasi konsentrasi semakin tinggi, maka tumbukan yang terjadi juga semakin banyak, sehingga lajunya juga meningkat. Kemudian untuk luas permukaan, semakin luas permukaan maka lajunya semakin tinggi karena frekuensi tumbukannya efektifnya juga semakin banyak. Seperti itu ya kaitannya dengan teori tumbukan. Kemudian untuk mengukur pemahaman kalian tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nanti kalian mengerjakan post-test yang linknya sudah saya share di Google Classroom ya, maksimal dikerjakan pukul 15.00. Dan untuk pelajaran yang akan datang, silahkan tolong dipersiapkan tentang materi selanjutnya, yaitu faktor suhu dan faktor katalis. Ya, suhu dan katalis, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas individunya untuk laporan percobaan. Kemudian sebelum saya tutup, saya mengingatkan untuk terus tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjaga stamina. Saya cukupkan untuk hari ini, cukup sekian ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri pembelajaran hari ini, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.